Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Septiani dengan NIM L1A1200008. Di sini saya ingin membuat tugas metil, yaitu dengan mempresentasikan proposal rencana penelitian saya yang berjudul Perencanaan Jalur Interpretasi Wisata Alam Air Terjun Ratu Kalista Ilawan di Desa Lubuk Bernai, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bab 1 pendahuluan yang pertama yaitu wisata alam merupakan suatu kegiatan konservasi lingkungan yang harus memperhatikan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengunjung seperti fasilitas, sarana prasarana, dan segala kebutuhan perlengkapan lainnya. Untuk potensi wisata ini merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah tujuan wisata dan merupakan daya tarik agar orang-orang datang berkunjung ke lokasi wisata. Salah satu cara agar mendapat nilai tambah pada kawasan wisata yaitu dengan adanya interpretasi. Interpretasi alam dengan tujuan sebagai alat komunikasi antara sumber daya alam dengan masyarakat. Untuk interpretasi sendiri merupakan suatu bentuk pelayanan dan pendidikan yang membantu pengunjung dalam menuju kawasan wisata alam untuk merasakan keindahan alam dan mempunyai keingintahuan tentang sumber daya alam yang berkaitan dengan pemanfaatan objek wisata alam. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang air terjun Ratu Kalista Irawan. Air terjun Ratu Kalista Irawan ini merupakan salah satu objek wisata alam yang terkenal di Jambi, di mana air terjun ini merupakan air terjun milik pribadi yang status sejarahnya yaitu air terjun ini diambil dari nama seorang putri yang pertama yaitu bernama Ratu dan putri kedua yaitu Kalista. Dan yang Irawan merupakan nama ayahnya. Air terjun ini memiliki 7 tingkatan dengan ketinggian keseluruhan yaitu 500 mdpl dengan aliran air yang deras dan jernih. Berdasarkan survei pendahuluan telah ditemui potensi fauna yang terdapat di air terjun Ratu Kalista Irawan yaitu terdapat ada siamang, ungkul, beruk, monyet, dan simpai. Keindahan air terjun ini membuatnya menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi para pengunjung, baik dari dalam maupun dari luar Jambi. Air terjun Ratu Kalista ini merupakan air terjun yang berada di Desa Lubuk Bernai yang merupakan salah satu dari 11 desa yang terdapat di Kabupaten Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Air terjun Ratu Kalista Irawan memiliki panorama alam yang indah. Terdapat lingkungan hutan yang masih alami. Air terjun tersebut memiliki kearifan budaya masyarakat di sekitar kawasan untuk turut menjaga air terjun Ratu Kalista Irawan. Air terjun ini memiliki kondisi lingkungan yang lembab dan merupakan jenis kelerengan landai. Kawasan air terjun Ratu Kalista ini dikelilingi oleh tebing dan hutan dengan naungan pohon-pohon yang termasuk dalam kawasan hutan kemasyarakatan atau HKM. Berdasarkan hasil survei pendahuluan di air terjun Ratu Kalista Irawan ini, terdapat sarana dan prasarana seperti ada toilet, parkir, villa, pendopo atau untuk tempat beristirahat. Untuk jumlah pengunjung dalam 1 bulan yaitu sekitar 35 orang. Sedangkan untuk hari perayaan besar pengunjung dapat meningkat mencapai 150 pengunjung. Keunikan air terjun Ratu Kalista Irawan ini yaitu memiliki air terjun dengan 7 tingkatan atau anak sungai yang mengalir secara bertahap. Bentuk fisik air terjun ini yang masih alami. Yang selanjutnya, akses menuju air terjun ini yang membutuhkan waktu 1 jam dan melewati perkebunan sawit masyarakat sekitar. Untuk harga tiket masuk di air terjun Ratu Kalista Irawan ini cukup ramah di kantong, yaitu untuk harganya 10.000 untuk per orang. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu melakukan proses perencanaan jalur interpretasi
yang tepat terhadap wisata alam air terjun Ratu Kalista Irawan di Desa Lubuk Bernai, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk tujuannya yaitu menyusun perencanaan jalur interpretasi alam pada wisata alam air terjun Ratu Kalista Irawan di Desa Lubuk Bernai, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Manfaat penelitian ini yaitu menjadikan sumber informasi bagi wisatawan yang berkunjung ke wisata alam air terjun Ratu Kalista Irawan dalam bentuk jalur interpretasi dan membantu pengelola dalam upaya mengembangkan kegiatan wisata alam khususnya interpretasi alam di Desa Lubuk Bernai, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang selanjutnya manfaatnya yaitu sebagai acuan penambahan wawasan tentang jalur interpretasi wisata alam dan pengetahuan baik di bidang wisata alam maupun di bidang akademik, serta memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi pengunjung. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu yang pertama ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni sampai Agustus 2024 di kawasan wisata alam air terjun Ratu Kalista Irawan di Desa Lubuk Bernai, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang kedua ada alat dan bahan. Alat dan bahan penelitian ini yang pertama ada alat tulis yang berfungsi untuk mencatat data yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya ada recorder untuk merekam suara untuk suara fauna dan hasil wawancara. Yang selanjutnya ada GPS untuk mendeteksi koordinat lokasi potensi yang ditemui, yaitu flora dan fauna. Selanjutnya kamera untuk mendokumentasikan data yang diperoleh. Selanjutnya ada software ArcGIS untuk mengolah data penelitian. Selanjutnya ada Gala yaitu untuk mengambil sampel. Selanjutnya ada buku panduan yaitu untuk membantu mengidentifikasi jenis flora dan fauna yang ditemukan pada saat di lapangan. Selanjutnya ada handlab yaitu untuk pengamatan pada malam hari sebagai penerangan. Selanjutnya ada pengenal lapang yaitu untuk membantu memberikan informasi mengenai potensi yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya ada kuesioner yaitu untuk mengumpulkan informasi dari responden dalam bentuk pertanyaan tertulis. Selanjutnya ada wawancara yaitu untuk memberikan informasi mengenai apa saja yang harus dibahas selama wawancara berlangsung. Untuk selanjutnya yaitu ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian itu yaitu data sekunder maupun data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung pada saat di lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan seperti instansi atau lembaga terkait dengan penelitian ini yaitu pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya ada metode pengambilan data dalam penelitian ini yaitu data yang digunakan yaitu metode wawancara, kuesioner, dan observasi. Yang pertama ada wawancara. Wawancara merupakan proses pengambilan data melalui tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Yang pertama, saya akan melakukan wawancara terhadap pengunjung. Wawancara ini dilakukan dengan metode pengumpulan data, yaitu dengan mengajukan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui karakteristik atau bahkan pengalaman pengunjung yang didapatkan pada saat berkunjung dengan menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling menurut Noto Atmojo tahun 2010 merupakan metode pemilihan sampel yang melibatkan responden yang kebetulan ditemui atau tanpa rencana sebelumnya di suatu tempat dengan konteks penelitian. Untuk kriteria dalam memilih responden dalam penelitian ini yaitu yang pertama berusia minimal 17 tahun. Karena pada usia tersebut sudah bisa dikatakan produktif dan sudah mampu untuk diajak wawancara serta dapat membedakan baik buruknya pada suatu kawasan wisata tersebut. Yang kedua, sedang mengunjungi wisata alam air terjun Ratu Kalista Irawan. Yang ketiga, responden bersedia mengisi kuesioner untuk keperluan dalam penelitian. Selanjutnya saya akan melakukan wawancara terhadap pengelola. Wawancara ini dilakukan
terhadap pengelola, yaitu dikelola secara pribadi dan dibantu oleh salah satu warga sekitar kawasan tersebut. Tujuan melakukan wawancara ini untuk mengetahui apa saja rencana pengembangan kawasan wisata, jenis, jumlah, dan posisi sarana dan prasarana, ada tidaknya perencanaan interpretasi, kebijakan pengelolaan, wilayah administrasi, sejarah pengelolaan kawasan dari mulai didirikan, tiketing, dan rencana kerja dalam jangka waktu panjang maupun pendek, dan data pengunjung 1 tahun terakhir. Selanjutnya, saya akan melakukan wawancara terhadap masyarakat sekitar. Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan masyarakat sekitar yang menjadi responden, yang akan dipilih berdasarkan pengetahuannya tentang objek wisata, sejarah kawasan, kondisi fisik, kondisi biologis, sosial budaya masyarakat, gambaran umum, dan aksesibilitas. Adapun yang menjadi responden adalah tokoh adat Desa Lubuk Bernai dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Baiklah, untuk selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai pengumpulan data yang berasal dari sumber lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Untuk hasil dokumentasi ini berasal dari dokumentasi pribadi, lembaga, dan dokumentasi dari instansi pemerintah. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data dilakukan setelah tahap verifikasi selesai dilakukan di lapangan. Kegiatan analisis ini merupakan mendeskripsikan semua data sumber daya alam, yaitu fisik dan biologi, sosial budaya masyarakat, keinginan pengunjung, dan pengembangan pengelola. Langkah selanjutnya memilih beberapa objek yang berpotensi atau hasil penitikan potensi sepanjang jalur dengan menggunakan GPS untuk dijadikan objek interpretasi yang dikemas dalam bentuk peta perencanaan. Dalam analisis data, saya melakukan penentuan jalur interpretasi. Penentuan jalur interpretasi dilakukan untuk memeriksa keadaan jalur yang berpotensi sebagai objek wisata alam. Keadaan jalur yang diamati yaitu memiliki kondisi jalur licin, bebatuan, tanah kecil, lebar, dan beraspal. Jalur interpretasi juga ditentukan dengan pertimbangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pengunjung. Yang kedua, perencanaan jalur interpretasi. Perencanaan jalur interpretasi di kawasan air terjun Ratu Kalisata Irawan akan didasarkan pada potensi sumber daya alam yang tersedia, keinginan pengunjung dan pengembangan, dan kemampuan mengelola kawasan. Perencanaan jalur dapat berupa jalur yang mengarahkan pengunjung ke objek yang menarik sesuai dengan potensi yang pada jalur, yaitu flora, fauna, dan fenomena alam yang menarik. Yang ketiga, pembuatan peta interpretasi. Pembuatan peta interpretasi objek dimulai dari peta dasar kawasan sampai dengan identifikasi objek yang berpotensi sebagai objek interpretasi pada peta dasar kawasan. Tahap awal dalam pembuatan peta yaitu dengan mengumpulkan data berupa peta rupa bumi kawasan Desa Lubuk Bernai. Setelah diperoleh peta rupa bumi, maka difokuskan pada kawasan yang dijadikan objek penelitian, yaitu kawasan wisata alam air terjun Ratu Kalisata Irawan. Proses pembuatan peta tersebut menggunakan seperangkat komputer dengan software ArcGIS 10.5 yang menghasilkan keluaran berupa data digital. Baiklah, demikian presentasi seminar proposal rencana penelitian saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.